Tuhan memberkati dan selamat Sabat. Peristiwa yang berlangsung di Amerika Serikat dan di Vatikan adalah peristiwa yang sangat penting untuk mengerti nubuatan dari buku Wahyu pasal 13. Patung binatang berlangsung di Amerika Serikat dan sekarang adalah paus yang baru dari Amerika Serikat juga. Dia adalah orang Amerika Serikat dan menjadi orang Peru. Dan ini adalah nubuat yang penting karena ini adalah peristiwa yang bersejarah, yang bernubuatan, dan umat Tuhan harus mengerti kedatangan Tuhan Yesus adalah dekat. Kedatangan Tuhan Yesus dekat sekali. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kembali di hadapan tahta Bapa untuk bersyukur atas nubuatan dari buku Wahyu 13 dan dari buku Wahyu 14. Kami mau menerima firman Tuhan dan mengerti, supaya kami di dunia ini dan di negara ini harus mempersiapkan diri untuk menghadapan krisis tanda binatang, hukum hari Minggu. Dan kami juga mau bersyukur Tuhan Yesus. Terima kasih dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amerika Serikat adalah Amerika terlalu penting untuk kepausan. Amerika Serikat adalah seperti seorang polisi. Di sini adalah seorang polisi dunia. Amerika Serikat adalah kekuatan yang akan memaksakan hati nurani di Amerika Serikat dan di seluruh dunia. Penduduk dunia ini akan menghormati patung binatang. Patung binatang itu adalah campuran gereja bersama pemerintah. Dan Amerika Serikat akan memaksakan hati nurani di seluruh dunia supaya seluruh dunia menghormati kepausan. Karena itu peristiwa yang terlalu di Vatikan adalah penting. Paus Leo keempat, paus pertama dari Amerika Serikat. Dari Amerika Serikat kami berharap patung binatang akan dibentukkan. Dan orang ini, paus yang baru ini, Leo keempat, adalah orang Amerika Serikat. Dan dia adalah paus di atas Vatikan dan di seluruh dunia. Dia adalah orang yang adalah raja kekaisaran dan pemimpin agama, kepala gereja Roma Katolik. Tetapi dia adalah seorang
politisi adalah orang yang adalah kepala negara. Ini adalah penting karena mereka adalah organisasi, institusi yang mewakili gereja sama pemerintah. Dan di sini adalah orang dari Amerika Serikat. Sesuai firman Tuhan, buku Wahyu adalah dua binatang. Binatang yang pertama dan binatang yang kedua. Dua kekuatan di dunia ini. Binatang yang pertama, kepausan, dan binatang yang kedua, Amerika Serikat. Dan di Amerika Serikat adalah rencana untuk membentuk patung binatang. Patung binatang itu adalah campuran gereja bersama pemerintah. Karena itu, orang Amerika Serikat ini, paus yang baru, adalah orang penting untuk menyatukan Amerika Serikat bersama kepausan dan membentukkan patung binatang itu. Di sini adalah berita penunjukan kenabian. Katolik di Alberta dipersilakan untuk pilihan paus baru. Umat Tuhan di seluruh dunia harus membangunkan. Di sini adalah peristiwa yang kenabian. Kenabian. Wahyu 13 adalah penting untuk mengerti peristiwa yang berlangsung di Amerika Serikat dan di Vatikan. Sebelum pilihan Paus Leo ke-14 adalah Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengesampingkan gereja versus negara. Apa artinya? Menghancurkan gereja versus negara. Membentuk komisi kebebasan beragama. Untuk orang Advent harus mengerti ini adalah orang Amerika Serikat yang membentuk patung binatang. Itu adalah bersejarah dan yang bernubuat dari buku Wahyu 13. Membentuk komisi, membentuk patung binatang, membentuk komisi gereja bersama negara. Dari buku Wahyu 13 ayat 12, dan dia menjalankan di hadapannya seluruh wewenang binatang buas yang pertama. Ini Amerika Serikat yang menjalankan di hadapan wewenang binatang yang pertama itu. Dan dia membuat bumi, mepaksakan hati nurani, dan dia membuat bumi dan orang-orang yang tinggal di dalamnya supaya menyembah binatang buas yang pertama, yang luka kematiannya telah disembuhkan. Di sini adalah binatang yang kedua. Amerika Serikat akan mepaksakan seluruh bumi untuk menghormati kepausan, institusi kepausan, menghormati binatang yang pertama. Bagaimana? Mengikuti kepausan, beribadah sesuai ajaran-ajaran kepausan. Secara dipaksakan di seluruh dunia, dimulai dari negara
Amerika Serikat. Dari buku Kemenangan Akhir, halaman 463. Di sini adalah penjelasan. Agar Amerika Serikat dapat membuat patung binatang itu, kekuatan dan kekuasaan agama harus sedemikian rupa mengendalikan pemerintahan sipil, sehingga kekuasaan pemerintahan sipil itu juga dapat digunakan oleh gereja untuk mencapai tujuan-tujuannya. Apa tujuan itu? Mengikuti kepausan, menghormati kepausan, dan beribadah kepada kepausan. Bagaimana hukum hari Minggu, tanda binatang itu, berdoa dan menyembah pada hari Minggu sesuai pemerintahan bersama gereja. Itu adalah kekuasaan dan kekuatan agama dengan negara. Dan mereka akan mengendalikan pemerintahan sipil bersama mereka. Ini adalah patung binatang yang berlangsung dibentukkan di Amerika Serikat. Berita ini Trump mengesampingkan pemisahan gereja dan negara. Pemisahan gereja dan negara. Dan mereka membentuk Komisi Kebebasan Beragama. Presiden Donald Trump pada hari Kamis mendatangani perintah eksekutif yang membentuk Komisi Presiden tentang kebebasan beragama secara terbuka, mempertanyakan pemisahan gereja dan negara dalam eskalasi meningkatnya semangat kekristenan Gedung Putih. Di sini adalah perintah eksekutif yang membentuk komisi yang bercampur gereja dan pemerintah. Ini adalah perintah eksekutif yang membentuk patung binatang di Amerika Serikat. Artinya, kedatangan Tuhan Yesus sudah dekat. Dan krisis terakhir, krisis tanda binatang itu sudah dekat. Umat Tuhan harus mempersiapkan untuk tes itu. Ujian itu datang dan datang ke dunia, ke seluruh dunia secara cepat. Berita ini, mari kita baca lagi. Larangan konstitusi tentang agama nasional telah lama ditafsirkan sebagai pemisahan wajib gereja dan negara. Trump bukan pengunjung gereja biasa, tetapi ia melihat kaum konservatif agama sebagai basis gerakan politiknya. Dari buku Wahyu 13 ayat 14. Dan dia menyesatkan mereka yang tinggal di bumi melalui tanda-tanda yang diberikan kepadanya untuk melakukannya di hadapan binatang buas itu, dengan berkata kepada mereka yang tinggal di bumi agar membuat ikon
Ikon binatang. Ikon binatang buas yang mempunyai luka pedang tetapi dia hidup. Patung binatang. Di sini adalah Amerika Serikat lagi yang akan membentukkan patung binatang dimulai dari Amerika Serikat dan ke seluruh dunia. Dari buku Kemenangan Akhir, halaman 466. Di sini adalah berita, adalah tulisan yang penting untuk mengerti apa itu patung binatang. Patung binatang itu menggambarkan Protestan murtad yang akan berkembang bila mana gereja-gereja Protestan mencari dukungan kekuasaan sipil untuk memaksakan dogma-dogmanya. Ini adalah patung binatang yang benar-benar akan dibentukkan di Amerika Serikat. Dan mereka akan menggunakan kekuatan sipil untuk memaksakan hati nurani dengan ajaran-ajaran kepausan. Dan di dalam komisi ini adalah komisi yang anggota itu adalah orang politisi bersama orang pemimpin agama. Ini adalah contoh, ini adalah patung binatang bercampur agama bersama pemerintah. Texas Lieutenant Gubernur Dan Patrick untuk memimpin komisi Trump tentang kebebasan beragama. Ini adalah orang pemerintah. Washington, Lieutenant Gubernur Dan Patrick telah dipilih untuk memimpin komisi baru Presiden Donald Trump tentang kebebasan beragama yang diumumkan selama perayaan doa Hari Nasional di Gedung Putih pada hari Kamis. Ini adalah gubernur. Komisi ini adalah bagian dari dorongan Trump untuk membawa kembali agama. Ini adalah peristiwa bersejarah. Presiden Amerika Serikat akan membalikan agama. Artinya, Presiden Amerika Serikat dan pemerintahannya adalah kekuatan yang terlalu besar untuk memaksakan hati nurani dan orang Amerika Serikat akan mengikuti ajaran-ajaran gereja-gereja Protestan bersama gereja Roma Katolik. Ini adalah rencana Donald Trump untuk membawa kembali agama ke Amerika Serikat. Trump pada hari Kamis mengemborkan pengampunan pengunjuk rasa anti-aborsi, pemulihan anggota militer yang diberhentikan karena mandat vaksin, penciptaan gugus tugas Departemen Kehakiman untuk memberantas bias anti-Kristen, dan perintah eksekutif terhadap antisemitisme. Ini adalah rencana mereka.
Wahyu 13 ayat 15. Dan kepadanya telah ditetapkan untuk memberikan roh kepada ikon binatang, patung binatang itu, supaya ikon binatang buas itu pun dapat berbicara. Dan dia membuat sebanyak orang yang tidak menyembah patung binatang itu agar mereka dapat dibunuh. Ini adalah rencana mereka, memaksakan hati nurani atau menghadap kematian, penganiayaan. Di sini adalah ujian terakhir. Dan umat Tuhan harus menang terhadap patung binatang. Terhadap binatang yang pertama dan binatang yang kedua. Dan juga kepada patung binatang itu. Di dalam buku Kemenangan Akhir, halaman 469. Tetapi tindakan memaksakan kewajiban agama oleh kuasa sekular. Dengan demikian gereja-gereja membuat patung binatang itu. Sejak diberlakukannya pemeliharaan hari Minggu di Amerika Serikat akan menjadi pemberlakuan penyembahan kepada binatang itu dan patungnya. Ini adalah kehormatan kepada kepausan dan kepada institusi dari gereja dan negara. Di sini juga adalah anggota yang membentuk Komisi Kebebasan Beragama. Anggota dari Gereja Roma Katolik, Kardinal Dolan, Uskup Baron, untuk melayani di Komisi Kebebasan Beragama baru Trump. Di sini adalah orang yang penting dari kepausan, Kardinal Dolan dan Uskup Baron, bersama pemerintah, bersama kepala Komisi Kebebasan Beragama yang adalah gubernur. Ini adalah juga bercampur agama bersama pemerintah, bersama negara. Dua anggota hierarki Katolik di Amerika Serikat, Kardinal Timothy Dolan dan Uskup Robert Barron, telah disadap untuk melayani di Komisi Presiden baru tentang kebebasan beragama yang dibuat oleh Presiden Donald Trump pada hari Kamis 1 Mei. 1 Mei. Komisi Kebebasan Beragama yang baru ditugaskan untuk menciptakan laporan tentang ancaman saat ini terhadap kebebasan beragama. Kalau ada orang yang bernubuat, yang berkhotbah sesuai buku Wahyu 13, mereka akan menganiaya institusi dan orang-orang seperti itu. Ini adalah komisi. Ini adalah tugas Komisi Kebebasan Beragama. Mereka akan memaksakan hati nurani dan mereka akan menganiaya orang yang mau tetap setia kepada Tuhan Yesus, beristirahat, menguduskan hari Sabat yang benar, hari yang ketujuh. Lagi, mari kita baca. Laporan ini juga akan menguraikan dasar kebebasan beragama di Amerika Serikat. Kebebasan beragama bukan seperti itu.
Mereka akan menghancurkan kebebasan hati nurani. Kenapa? Karena di sini adalah pemerintah bersama gereja. Dan pemerintah bersama gereja menjadi organisasi yang dimarahi oleh orang yang tidak mau mengikuti ajaran-ajaran mereka, prinsip-prinsip mereka. Dan sekarang adalah nubuat yang akan digenapi tentang tanda binatang, beristirahat dan menyembah pada hari Minggu. Itu adalah sesuatu yang akan digenapi. Dari buku Wahyu 14 ayat 9. Dan malaikat yang ketiga mengikuti mereka, seraya berkata dengan suara nyaring. Ini adalah suara nyaring. Umat Tuhan tidak harus menjadi takut. Tidak ada tempat untuk ketakutan. Suara nyaring. Suara nyaring itu, jika seseorang menyembah binatang buas itu, menyembah kepada kepausan, dan ikonnya itu adalah patung binatang. Jika seseorang menyembah kepada binatang dan ikon patung binatang itu dan menerima tanda, itu adalah hari Minggu, beristirahat, menyembah pada hari Minggu, menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ini adalah ayat 10, maka dia pun akan minum dari anggur amarah Elohim yang telah dicampur tanpa diencerkan di dalam cawan murkanya. Dan dia akan disiksa dengan api dan belerang di hadapan malaikat-malaikat kudus dan di hadapan anak domba. Adalah 7 malapetaka yang akan melanda seluruh dunia. Melanda orang yang berhala. Orang yang menyembah kepada berhala. Dan orang yang melanggar hukum Taurat, melanggar Tuhan Yesus, melanggar hari Sabat yang benar, hari yang ke-7. Mereka akan dihukum mati oleh amaran Tuhan. Kenapa? Karena mereka menerima tanda binatang, menyembah kepada patung binatang dan kepada binatang. Di sini adalah berita Trump menunjuk Ben Carson, Dr. Phil, yang lain ke Komisi Kebebasan Beragama Amerika Serikat. Siapa itu orang Ben Carson? Ben Carson adalah orang gereja Advent. Presiden bernama Dan Patrick sebagai ketua. Dia pertama kali terpilih sebagai Letnan Gubernur Texas pada tahun 2014. Dan kemudian terpilih kembali pada tahun 2018 dan 2022. Wakil ketua Dr. Ben Carson adalah ahli bedah saraf pediatrik terkenal yang menjabat sebagai sekretaris perumahan dan pembangunan kota selama pemerintahan Trump pertama. Orang Dr. Ben Carson itu bukan orang
religius. Ini adalah orang politisi, orang negara, orang pemerintah. Di sini adalah peristiwa yang terjadi dalam organisasi Advent dari Amerika Serikat, divisi Amerika Serikat, dan mereka merayakan upacara yang bercampur pemerintah bersama agama. Ini adalah rencana mereka. Kebebasan beragama adalah cerminan dari komitmen kami terhadap martabat dan keadilan, kata pembicara utama di sarapan doa. Sarapan doa ini adalah rencana Divisi Amerika Utara 2025. Sarapan doa ini adalah sarapan yang mereka menggunakan untuk bercampur agama bersama pemerintah. Dan agama yang menghadap rencana ini, upacara ini adalah perwakilan dari beberapa kelompok agama yang menikmati sarapan dan melayani di berdoa tentang topik-topik ini. Termasuk para peserta di Adventis, agama Sikh, agama Gereja Yesus Kristus, Mormon itu dari para orang suci zaman akhir, Lutheran, dan tradisi iman Kristen non-denominasi. Mereka berdoa bersama. Sesuai firman Tuhan, Tuhan tidak menerima doa dari orang yang melanggar hukum Taurat sesuai buku Amsal. Tetapi di sini adalah organisasi dari Divisi Amerika Serikat dan mereka bercampur agama-agama, berdoa bersama, menyembah bersama, dan mereka mencampurkan itu dengan perwakilan dari pemerintah. Dari pemerintah negara bagian dan pemerintah daerah Maryland. Dan gubernur Maryland dan pemerintah itu mereka berdoa juga. Berdoa seperti orang religius. Sesuai yang dituliskan dari Roh Nubuat adalah rencana kepausan untuk menguasai, mengontrol seluruh dunia dan semua agama-agama. Dan di sini adalah tulisan yang menjelaskan pemimpin agama Advent akan mendesak umat Advent untuk beristirahat pada hari Minggu dan menyembah pada hari Minggu. Di sini adalah tulisan dari buku Christian Service, halaman 155 dalam bahasa Inggris. Orang-orang yang berada dalam posisi yang bertanggung jawab tidak hanya akan mengabaikan dan meremehkan hari Sabat, namun dari meja suci akan mendesak orang-orang untuk memelihara hari pertama dalam minggu itu dengan memohon tradisi dan adat istiadat demi institusi buatan manusia ini. Di sini adalah tulisan
Mereka akan mendesak beristirahat pada hari yang pertama. Itu adalah hari Minggu. Mereka akan menunjuk pada bencana di darat dan laut, badai angin, banjir, gempa bumi, kehancuran akibat api sebagai penghakiman yang menunjukkan ketidaksenangan Allah karena hari Minggu tidak dirayakan secara suci. Itu adalah rencana kepausan bersama pemimpin agama dan pemerintah. Pemerintah PBB bersama agama. Karena itu anggota pemerintah Amerika Serikat Ben Carson adalah orang penting. Ben Carson ini adalah yang Ben Carson berkata, saya tidak religius, tetapi memiliki keyakinan yang mendalam. Itu sesuai orang Advent ini, Dr. Ben Carson. Saya tidak religius. Dia adalah orang politisi. Dalam sebuah wawancara dengan daftar Des Moines pada bulan Agustus, Carson menyebut Adventisme hari ke-7 sebagai denominasi khas Protestan dengan nilai-nilai tradisional. Dia juga menggambarkan dirinya sebagai bukan orang yang religius, tetapi mengatakan dia memiliki iman yang sangat dalam dan tetap pada Tuhan. Ini sesuai kata dia, sesuai Markus 12 ayat 17, Tuhan Yesus berkata, dan seraya menanggapi, Yesus berkata kepada mereka, berikanlah kembali kepada Kaisar hal-hal milik Kaisar, dan kepada Elohim hal-hal milik Elohim. Dan mereka takjub kepadanya. Di sini Tuhan Yesus menjelaskan tidak bisa melayani Tuhan dan melayani pemerintah. Harus ada pemisahan di antara gereja dan negara. Karena itu orang ini dia tidak mewakili gereja Advent hari ke-7. Tetapi karena dia adalah anggota gereja hari ke-7, ini adalah peristiwa penting karena dia bekerja bersama pendeta dari kepausan, bersama kardinal dan uskup agung dari kepausan untuk membentuk patung binatang, untuk mengontrol hati nurani di Amerika Serikat dan di seluruh dunia. Ben Carson mengatakan tidak kepada Presiden Muslim Amerika Serikat. Ini salah. Tetapi dia berkata seperti orang politisi. Ini salah terhadap konstitusi Amerika Serikat. Ketika ditanya apakah dia percaya Islam konsisten dengan konstitusi Amerika Serikat, jawab Carson, tidak. Saya tidak. Tidak percaya Islam harus orang Islam harus dipilihkan sebagai Presiden Amerika Serikat.
Itu salah. Ben Carson tidak hanya kehilangan rasa hormat terhadap Muslim, tetapi juga mengabaikan konstitusi. Untuk lebih jelasnya, Trump dan Carson memiliki hak untuk mengekspresikan pendapat yang salah yang dapat mereka pikirkan. Hak itu dijamin oleh konstitusi yang melindungi kebebasan berekspresi secara umum dan wacana politik yang memalukan. Tetapi konstitusi yang sama menetapkan bahwa bukti agama tidak akan pernah diperlukan sebagai kualifikasi untuk kantor atau kepercayaan publik di bawah Amerika Serikat. Karena itu, orang politisi ini, Dr. Carson, bersalah. Untuk menyarankan bahwa standar absolut ini mungkin tidak termasuk Muslim dengan langkah-langkah kontemporer dan historis tidak masuk akal. Sebagai anggota Kongres, Andre Carson, di sini adalah orang yang beda Carson, seorang anggota Muslim dari DPR Amerika Serikat yang mewakili Indiana menjelaskan pada hari Senin, mengatakan Amerika Serikat tidak boleh memilih seorang presiden Muslim, sama tidak masuk akalnya dengan mengatakan bahwa kita tidak boleh memilih ahli bedah saraf sebagai presiden. Kebebasan beragama adalah prinsip pendirian negara kita. Dan bagi kandidat apapun untuk menyarankan bahwa orang yang memiliki iman adalah tidak ada yang tidak penting bagi kantor publik, kepada kantor publik atau kepada untuk dipilih sebagai Presiden Amerika Serikat. Dari buku Kemenangan Akhir, halaman 461. Ini adalah untuk menjelaskan konstitusi negara Amerika Serikat. Dan konstitusi menjamin semua warga negara. Ini termaksud orang Muslim, orang Hindu, orang Yahudi, orang Katolik, orang Protestan. Konstitusi menjamin semua warga negara berhak menentukan pemerintahan sendiri melalui perwakilan yang dipilih secara bebas untuk membuat dan menjalankan undang-undang. Kebebasan menganut agama atau kepercayaan juga dijamin, sehingga setiap orang diizinkan menyembah Allah sesuai dengan dorongan hati nuraninya. Republikanisme dan Protestantisme menjadi prinsip fundamental bangsa itu. Prinsip-prinsip ini adalah rahasia kekuatan dan kemakmurannya. Berita ini, Trump bercanda, adminnya akan melupakan pemisahan gereja dan negara.
kami mengembalikan agama. Di sini orang yang bercanda. Presiden Donald Trump bercanda bahwa pemerintahannya dapat mengakhiri pemisahan gereja dan negara pada hari Kamis. Dengan mengatakan membawa agama kembali ke negara kita. Trump membuat pernyataan selama pidato di Gedung Putih merayakan Hari Doa Nasional. Dia gemborkan kantor imam Gedung Putih dan pemimpinnya Paula White. Di sini adalah yang penting yang Presiden Donald Trump mengatakan. Trump mulai dengan berterima kasih kepada Paula White karena melayani dalam perannya sebagai penasihat senior untuk kantor imam. Berkomentar bahwa penasihatnya yang lain telah mempertanyakan langkah itu. Mereka mengatakan, ini adalah kata Presiden Amerika Serikat Donald Trump, mereka mengatakan pemisahan gereja dan negara. Mereka memberitahu saya bilang, mari kita lupakan itu untuk satu waktu. Kami berkata, benar, pemisahan. Apakah itu hal yang baik atau buruk? Saya tidak yakin, kata Trump. Tapi apakah ada pemisahan atau tidak? Kalian berada di Gedung Putih di mana Anda seharusnya berada dan Anda mewakili negara kami. Lanjutnya, kami membawa agama kembali ke negara kami. Di sini adalah orang yang menghancurkan pemisahan gereja dan negara. Perintah eksekutif. Trump berdiri Komisi Kebebasan Beragama Presiden. Trump berdiri patung binatang. Di sini adalah 14 anggota yang berpartisipasi di dalam Komisi Kebebasan Beragama. Komisi untuk membentukkan patung binatang. Dan di sini adalah penting karena peristiwa yang penting karena ini adalah rencana tanda binatang. Rencana beribadah pada hari Minggu. Di sini adalah lagi Texas Lieutenant Gubernur dan Patrick melayani sebagai ketua komisi sesuai kata Trump. Dan di sini adalah kata yang tidak berpidato, tidak ada yang harus mendapatkan antara Tuhan dan mereka yang mencari Dia. Kata Lieutenant Texas dan Patrick. Ini artinya mereka bercampur gereja bersama agama. Gereja bersama negara. Di sini adalah Ben Carson lagi yang mereka berkata, Ben Carson tidak tahu apa arti pemisahan gereja dan negara bagian. Tidak tahu. Sekretaris Perumahan dan Pengembangan Perkotaan Ben Carson mengangkat beberapa alis awal pekan ini ketika ia merujuk pemisahan gereja dan negara selama doa pembukaan sebelum
pertemuan kabinet. Tetapi orang ini, Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy, dia tahu apa artinya pemisahan gereja dari negara. Di sini adalah berita apa pendapat JFK tentang umat Katolik dan politik Amerika Serikat saat ini. Ini adalah berita dari gereja Roma Katolik. Sepanjang jalan menuju mencoba menjadi presiden terpilih Katolik Roma pertama di Amerika Serikat, John F. Kennedy berusaha untuk menenangkan kekhawatiran pemilih Protestan ketika dia mengatakan itu. Ini adalah kata John F. Kennedy. Saya percaya pada Amerika di mana pemisahan gereja dan negara adalah absolut, di mana tidak ada prelatus Katolik yang akan memberitahu presiden seandainya dia menjadi Katolik bagaimana bertindak, dan tidak ada menteri Protestan yang akan memberitahu umat parokinya tentang siapa untuk memilih. Ini orang benar yang benar-benar tahu apa artinya pemisahan gereja dan negara. Dan di sini adalah pendapat dari orang gereja Roma Katolik. Di sini adalah pendapat tentang orang politik Amerika Serikat. Banyak bukti meyakinkan kita pada tahun 2020 bahwa para uskup Katolik di Amerika Serikat mengharapkan umat Katolik dalam kehidupan publik sebenarnya untuk mendengarkan prelatus Katolik yang akan memberitahu presiden atau pejabat terpilih Katolik lainnya bagaimana bertindak. Apa artinya? Kepausan akan memberitahu kepada Presiden Amerika Serikat bagaimana bertindak, dan mereka akan berkata kepada orang yang melayani di kantor publik, di kantor-kantor negara bagian atau di negara Amerika Serikat, bagaimana bertindak. Dan sekarang adalah paus yang baru bersama pemerintah Amerika Serikat bercampur negara bersama agama, dan mereka akan mengikuti dan heran dan mengikuti kepausan. Di sini adalah berita orang tidak senang setelah Trump berkata, mari kita lupakan tentang pemisahan gereja dan negara bagian. Dan orang umat Tuhan harus membangunkan diri, mempersiapkan, karena ini adalah peristiwa bersejarah yang berlangsung di Amerika Serikat, yang berlangsung di dunia lama juga di Vatikan. Presiden Trump dengan bercanda mengatakan dia suka menjadi paus. Dia suka menjadi paus. Ini sebelum Paus Leo ke-14 dipilih. Orang Amerika Serikat mau menjadi paus. Apa artinya? Dia mau bercampur gereja bersama
pemerintah. Karena itu Donald Trump diriliskan gambar ini. Trump memposting gambar yang dihasilkan dari dirinya berpakaian seperti paus. Apa artinya? Ini adalah seperti orang yang menandatangani dokumen untuk bercampur gereja dan negara. Ini menjelaskan untuk umat Tuhan ini adalah rencana kepausan bersama pemerintah Amerika Serikat membentuk patung binatang. Membentuk patung binatang. Gereja bercampur negara. Di sini adalah berita dari orang Yesuit. Tuhan tidak bisa diejek. Para pemimpin Katolik Amerika mengkritik meme paus Trump. Dan orang menjadi marah. Kemarahan Katolik tumbuh di atas citra paus Trump. Di media resmi Gedung Putih. Dan mereka berkata, orang Presiden Amerika Serikat harus minta maaf. Minta maaf. Ini adalah rencana kepausan juga. Supaya Presiden Amerika Serikat dan presiden di seluruh dunia menjadi ketakutan terhadap mengejek-ejek kepausan. Ini adalah rencana supremasi kepausan. Pemilihan bersejarah. Paus Amerika pertama. Kardinal Robert Prevost menjadi Leo ke-14. Ini adalah pemilihan bersejarah. Dan kita harus mengerti ini adalah pemilihan bersejarah sesuai firman Tuhan juga. Bukan seperti sesuai firman kepausan, sesuai firman Tuhan di Alkitab. Trump memalam pemilihan paus Leo ke-4. Menyebutnya kehormatan besar untuk Amerika. Ini adalah kata dari Presiden Amerika Serikat. Kehormatan besar untuk Amerika. Kenapa? Karena paus yang baru ini, Leo ke-14, adalah orang negara Amerika Serikat. Dan dia adalah orang yang adalah kepala pemerintah dan kepala gereja. Di sini adalah berita lagi. Paus Leo mengatakan gereja harus menerangi malam gelap dunia ini dalam misa pertama. Orang paus yang baru, dia memilih nama dari paus-paus lama. Dan di sini adalah rencana kepausan untuk mengikuti rencana kepausan lama, mengontrol seluruh dunia. Bagaimana? Memaksakan hati nurani, menghancurkan hati nurani, menghancurkan kebebasan beragama, dan merayakan misa, dan melupakan Alkitab, melupakan firman Tuhan sebagai
kepausan dari abad yang lama, kepausan dari abad gelap, abad kegelapan. Dan dia berkata malam gelap dunia harus diterangi. Sesuai kemenangan akhir halaman 62, akan tetapi tengah hari bagi kepausan adalah tengah malam bagi dunia ini. Dan kegelapan itu datang kembali. Pemerintahan kepausan akan memaksakan hati nurani, menghancurkan kebebasan beragama. Paus baru dimulai dengan indulgensi lama. Indulgensi itu adalah kartu dari kepausan untuk untuk dibelikan supaya orang menerima pengampunan dosa. Dan itu datang kembali dengan Paus Leo keempat. Itu adalah rencana kepausan. Baru dan lama. Dua kata ini menggambarkan Paus Leo keempat yang baru dipilih oleh konklav sebagai kepala gereja Katolik Roma. Dia baru karena dia orang Amerika Serikat. Paus Amerika pertama yang pernah ada. Dia baru juga karena dia memiliki dia adalah orang negara Peru juga. Baru karena dia adalah orang yang memiliki roh misionaris. Namun Leo ke-14 juga adalah tua. Tua karena doa pertamanya diarahkan kepada Maria. Ini adalah doa pertamanya dari Paus Leo ke-4, Paus yang baru. Dia menghormati Maria, dia tidak menghormati Tuhan Yesus. Dia berdoa kepada Maria yang pertamanya daripada kepada Yesus Kristus. Dia juga berdoa, doa keduanya adalah doa orang-orang kudus, orang yang sudah mati. Tindakan pertamanya adalah indulgensi pleno bagi semua orang, sehingga meluncurkan kembali praktik abad pertengahan yang diperjuangkan oleh reformasi Protestan. Dia juga tua dalam pilihan namanya setelah Leo 13. Itu. Tetapi di sini adalah orang yang memilih nama Paus Leo ke-14 sesuai dengan banyak orang paus yang juga memilihkan nama Leo. Dan di sini adalah orang Leo 10, Paus Leo 10. Ini adalah orang paus yang menganiaya orang Protestan Martin Luther. Ini adalah orang Paus Leo 10 yang mati pada 1 Desember
1521. Itu tahun yang dia meninggal. Mengapa Paus Leo X menjual indulgensi? Dia menjual indulgensi untuk membangunkan katedral di Santo Petrus, Vatikan. Dan itu adalah indulgensi Martin Luther menentang terhadap kepausan. Di sini adalah pertanyaan, apa yang dilakukan Martin Luther terhadap Paus Leo X? Luther yang pada saat ini telah mendapatkan dukungan dari tokoh berpengaruh di Jerman menentang Paus. Dengan demikian, Leo tidak dibiarkan, tidak ada alternatif selain mengeluarkan banteng kepausan. Decet Romanum Pontificem dari ekskomunikasi pada 3 Januari 1521. Itu adalah yang peristiwa yang berlalu sesuai kepausan yang menjual keselamatan dengan uang. Itu salah. Mereka juga bercampur negara bersama gereja. Itu salah. Dan orang Protestan Martin Luther, dia menentang kepausan. Sama seperti mantan Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy yang percaya Amerika harus tetap jauh dari mencampurkan gereja bersama negara. Sama seperti orang umat Tuhan yang akan menang, mereka tidak akan melayani patung binatang atau tanda binatang. Wahyu 15 ayat 2. Dan aku melihat sesuatu seperti laut kaca, yang dicampur dengan api. Dan mereka yang menang atas binatang buas itu, dan atas ikonnya, atas patung binatang, dan atas tandanya, tanda binatang, dan atas bilangan namanya, yang berdiri di atas laut kaca, sambil memegang harpa Elohim. Ini adalah firman Tuhan. Dengan menghormati Tuhan Yesus, melayani Tuhan Yesus, berdoa kepada Tuhan Yesus, kita harus tetap setia, dan Tuhan Yesus akan memberikan kepada umat Tuhan iman yang besar. Iman yang besar untuk berkhotbah sesuai suara nyaring, mengikuti Tuhan Yesus.
pegang kepada iman Tuhan Yesus, menerima karakter Tuhan Yesus. Mari kita menyembah Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Berharap kepada Tuhan tanpa ketakutan, melayani Tuhan Yesus. Dia datang kembali. Sekarang ini kita mengerti yang bernubuat di dalam buku Wahyu 13 dan 14 berlangsung digenapi. Harus keluar dari kota, melayani Tuhan Yesus, mempersiapkan diri karena rencana krisis terakhir sudah dekat. Tetapi kita harus berharap kepada Tuhan Yesus, berdoa, dan tetap setia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas nubuatan. Terima kasih atas firman Tuhan. Nubuatan yang berlangsung digenapi. Terima kasih Bapa. Kami mau mengikuti Tuhan Yesus. Dan karena kami di dunia ini mengasihi Tuhan Yesus, mau memelihara firman Tuhan, memelihara hukum Tuhan Yesus, dan menguduskan hari yang benar, hari yang ke-7, hari Sabat, sesuai firman Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dan kami berdoa, ampuni dosa kami. Dan kami berharap Tuhan Yesus akan menerima kami, menuliskan nama kami di dalam buku kehidupan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati.